Teman-teman, sekarang kita berada di Danau Tunisia. Kita jalan-jalan aja. Jalan ke sana. Ini kucing ini ngikut tadi. Kayaknya dia lagi puasa tuh. Jadi teman-teman, ini danau yang dulunya kata orang-orang di sini itu sampai ke sana tuh danau tuh, sampai ke ujung sana. Tapi sekarang diperkecil gitu, dikasih penghalang di sini kan. Ini luas sekali teman-teman, sampai ke sana nih. Kalau di sana tuh baru lautan kan, di sana. Jadi teman-teman, ada yang bilang kan dulu itu ada kejadian di Wisma ya. Ada kejadian di Wisma, katanya ada gangguan makhluk halus lah yang enggak kasat mata di sana itu. Jadi ini sopir ya yang ceritain ke aku. Katanya gini, awalnya dia taruh lap-lap di atas mobil kan, mobil dubes dulu sebelum dubesnya datang ke sini. Kemudian setelah beberapa jelang waktu, awalnya kan ditaruh di atas mobil tuh kan, terus dia datang lagi dari kamar mandi, tiba-tiba lapnya itu pindah sendiri gitu tanpa ada yang mindahin. Ini dia ceritain benar-benar tuh, itu cerita horornya dulu. Kemudian setelah itu ada juga kejadian dulu ya, sebelum dubes itu berdatangan. Katanya ada kepala orang yang berjalan tanpa jasad, tanpa tubuh. Terus dia teriak kalau ada kepala yang berjalan dari bawah itu di ruang bawah itu kan. Terus setelah bapak sopir dubes ini datang, ternyata nggak ada kejadian apa-apa. Jadi itu cerita horornya sih, banyak orang yang ngeceritain kan. Jadi memang begitu sih, kalau misalnya kita ngebuka suatu lahan itu pasti ada kejadian-kejadian aneh gitu. Sama dengan ini, danau itu kan sebenarnya, danau ini kan dulu menyeluruh tuh semuanya tuh, kena semua. Tapi lama-lama diperkecil, pasti banyak lah makhluk halusnya kan. Makanya dulu saya pernah ini kan cerita, lihat sejarah ya kan, lihat sejarah itu dulu pas Uqbah bin Nafi' datang ke Tunis itu banyak sekali dia ngelihat singa, ular, dan makhluk-makhluk yang lain lah. Nah, akhirnya Uqbah bin Nafi' dulu bilang ke makhluk-makhluk yang di sini itu yang menyeramkan itu, kata Uqbah bin Nafi', kami ini tentara Allah, nahnu jundullah. Oleh karena itu pergilah kalian, kata Uqbah bin Nafi'. Terus setelah itu, sebelum Uqbah bin Nafi' mengasih instruksi ke makhluk-makhluk itu, dia sholat dulu 2 rakaat, baru meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar makhluk-makhluk itu kembali atau pergi dari Tunis. Jadi teman-teman, ini nih awalnya itu saya mengira danau ini danau buatan. Ternyata setelah saya tanya tokoh-tokoh masyarakat di sini, ternyata ini bukan danau buatan, tapi
memang danau alami itu. Enak sekali teman-teman kita berkeliling di sini.